Halo, welcome in my YouTube channel Ningwati yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Hai guys, kali ini aku mau bahas soal gaya pacaran model orang Belanda sama orang Indonesia. Aku mau wawancarai seorang student Indonesia yang ambil S3 di sini. Gimana itu dia? Apalagi kalau dia sekarang pacaran dengan orang Belanda, stylenya itu gimana? Apakah ada beda dengan waktu dia pacaran dengan orang Indonesia di Indonesia? Nah, itu aku yang pengen tahu. Oke, nanti kita lihat ya. Setauku sih, pacaran gaya anak muda Belanda itu relax. Aku lihat di anakku waktu pacaran tahun lalu ya, sekarang udah putus. Mereka itu nggak apa ya, biasa gitu loh, nggak aneh-aneh. Maksudnya kemana-mana naik sepeda, terus tidak harus setiap weekend atau Sabtu malam minggu itu harus apel, kuncar, waktunya kunjung pacar. Itu di anak-anak Belanda sini nggak ada. Ya biasa, karena apa? Biasanya weekend anak-anak seusia anakku itu banyak sekali kegiatan. Ada yang main hoki, bowling, balet, terus musik, banyak sekali. Jadi ya ketemunya nggak harus weekend, bisa hari-hari biasa. Kalau sekolahnya lagi nggak apa namanya, nggak banyak ulangan, nggak banyak PR, ya mereka ketemu gitu. Belum seserius yang seperti nantinya kuliah atau apa gitu, tapi ya menjalin relasi. Juga anak-anak ini kerja di supermarket atau jaga atau jadi neni. Nah, untuk biayai apa kalau mereka pacaran. Terus juga tidak harus si cowoknya itu mentraktir si cewek. Bisa juga si cewek mentraktir cowoknya. Karena yang aku tahu anak-anak wanita Belanda itu nggak mau dibegitukan, karena mereka mempunyai emansipasi yang tinggi. Aku juga bisa kok traktir kamu, aku punya uang gitu, kita gantian, jangan kamu terus, begitu bilangnya. Ya aku seneng sih juga, walaupun mereka misalnya nih anaknya orang berada atau apa, tetap naik sepeda. Ada juga sih yang naik sepeda motor, tapi kan ambil SIM itu di sini dilihat usianya, nggak bisa sembarangan. Ya mungkin waktunya anakku sekarang sudah bisa ya, umur 17 tahun, tapi sebelum itu kayaknya nggak boleh deh. Jadi ya kemana-mana naik sepeda atau naik tram, metro kalau jalan ke kota lain gitu. Jadi aku seneng, keselak gitu, apa ya, menyenangkan. Nggak harus lihat kamu punya apa, orang tuamu apa, sekolahnya apa, kerjaannya apa. Mereka nggak butuh itu. Yang mereka butuhkan itu relasi antara mereka berdua. Itu gimana, ada klik nggak, ngomongnya nyambung nggak. Itu yang aku lihat di anakku dulu waktu itu. Jadi seneng lah, nggak terkontaminasi dengan gaya hidup mewah, terus lihat status orang tua. Sepertinya enggak, ada sih mungkin, tapi satu dua, kebanyakan sih enggak. Aku pengen lihat pendapatnya si student ini ya, nanti gimana, beda atau sama dengan yang aku ceritakan sekarang. Halo, aku sekarang sama Katrina. Dia seorang mahasiswa di Belanda sini. Nah, ayo ngomong-ngomong.
Aku tadi udah bahas soal gaya pacaran anak Belanda di sini, tapi yang seusia Brian, ABG. Nah, kalau kamu kan usia tuwek. tuwek, itu kan pasti beda. Oh, Sudah iya, punya iya. pacar di sini? Punya. Nah, itu loh, sudah punya pacar dia. Ya, pacarku orang Belanda. Nah, pacarnya dia orang Belanda. Gimana kayak pacarannya? Seperti misalnya nih kalau kamu keluar makan, atau nonton, itu bayar sendiri-sendiri atau Banyakan sih ya bayar sendiri-sendiri sih, kayak misal kalau beli tiket gitu ke bioskop misal, aku beli untuk diriku sendiri, dia pacarku beli ya buat dirinya sendiri. oh gitu? Atau kadang kan kita punya aplikasi Tiki itu ya yang Ya, bisa buat bayar, nanti bagi-bagi bayarnya itu juga kadang dia tak kirimin Tiki gitu. Dia bilang beliin deh aku, soalnya mungkin dia masih kerja, aku yang ada waktu luang, ya itu nanti aku yang beliin dia tiket misal, terus nanti setelah nonton dia tak kirimin Tiki Untuk bayar. sejumlah yang kita habiskan. Misal kita nonton harganya 11 euro, terus beli popcorn dibagi 2 €6, berarti bagi 2 kan 3, berarti nanti dia tak kasih Tiki 14 euro. Oh gitu. Ya, jadi nggak harus si cowok itu yang traktir terus yang bayari ya, nggak harus ya. Ya nggak harus. Di sini memang harus apa itu? Sama lah, bersama, berbagi. berbagi. Jadi apa yang kita bayar ya sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Gitu ya. Makan itu juga. Walaupun pacarmu sudah kerja ya, kamu juga sudah kerja, tapi toh tetap sendiri-sendiri. Betul. Nah, sekarang misalnya nih kan kamu sudah katakanlah sudah dewasa ya daripada Brian. Ada nggak omongan untuk gimana ini nanti kita serius itu sejak awal pacaran atau di tengah-tengah atau gimana, dan apakah tujuanmu itu juga aku nanti kalau pacaran di Belanda sini dan ketemu yang seret, aku pengen cocok menikah atau gimana? Oh ya, kalau mulai ngomong serius-serius itu ya kira-kira ya tahun lalu sih, aku sama pacarku sudah sekitar 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun. Dari pertama kenal sampai sekarang tuh kira-kira ya udah 1,5 tahun. Tapi baru mungkin ya dari tahun laluan lah, bulan-bulan Juli, Agustus itu kita mulai ngomong agak-agak serius, misal tentang cari rumah ya, atau mungkin kayak kontrakan, rentalan kamar atau apartemen gitu yang bisa kita ini bareng yang harganya terjangkau, sehingga nantinya kita cukup ada duitnya buat nabung untuk beli rumah, karena beli rumah kan mahal. Ya, oh gitu. Nah itu jadi ada jenjangnya untuk serius, untuk kapan ngomong gitu ya. Terus 1 tahun pertama ya itu kita istilahnya apa ya, masih saling mengenal, menjajaki, saling mengenal. Oh, aku punya kebiasaan seperti ini, pacarku kebiasaannya kayak gini. Ya selain itu juga kita ya seneng-seneng pasti pergi nonton, jalan-jalan gitu. Cuman ya semuanya menurutku sih butuh proses. Kok kemarin ya pas jalan setahunan kira-kira itu ya kita mulai ngobrolin ya hal-hal yang lebih serius. Tapi awalnya kan nggak langsung nembak, misalnya gini, aku pacaran kali ini aku mau cari suami loh, kayak misalnya orang-orang kebanyakan yang tinggal di Indonesia. Aku rasa enggak. Tapi gimana? Enggak toh? Enggak, dulu tuh kita kenal ya dari dating app sih, dari Tinder. Ya anak milenial tuh ya gitu ya, cari pacar dari dating app. Nah itu di sini tuh nggak tabu, dari dating site, dating apa itu nggak tabu, karena di sini itu orang sibuk, walaupun mahasiswa mereka sibuk tentamen atau apa, terus juga kerja. Nah waktu untuk nyari pacar itu sulit. Iya toh? Iya. Jadi maka dari itu dating site itu di sini lumrah, karena juga ada jenjangnya ya, juga ada stratanya. Misalnya kamu mau pilih yang jenjang universitas atau juga yang umur, itu ada semuanya. Di dalam dating app tuh biasanya kita juga bisa ngasih preferensi atau apa yang kita cari gitu. Kan kita juga maksudnya dari mengenal orang gitu dari dating app ya pasti ketemu yang nggak cocok, ketemu yang nyebelin gitu, tapi ada juga yang memang baik dan akhirnya
mungkin ya bisa jadi. Bisa jadi ya. Jadi pasangan yang Hidup. terus sampai dalam jangka waktu lama. Jadi semuanya itu berproses, nggak bisa kita langsung ketemu. Aku mau cari suami loh ya, aku mau cari istri. Waduh ya, takut orang sini kalau langsung dikasih. Ada sih mungkin orang yang kayak gitu Ada ya, Tante, ya. ada. Jadi Gitu. kan aku rasa loh ya, tante sendiri juga nggak berani kalau langsung di push kayak gitu ya. Serius iya, tapi ngomong langsung aku cari suami enggak deh. Iya, kayaknya tuh, enggak ya. Ya enggak ya. Enggak. Kalau tante enggak, tapi ada juga orang-orang di Indonesia yang begitu loh. Oh, Karena sih iya, ya tante juga usia sudah tua ya waktu itu. Cuman memang serius sih iya. Ya memang ya gimana ya kalau menurutku semua itu bermula dari menjajaki, semua bermula Penjajakan, dari mencoba. bener. Pacarku ini juga bukan orang pertama yang aku match atau yang cocok ketemu terus istilahnya ya kayak going out itu kencan, bukan yang pertama. Jadi ya ada dua orang lain yang ya Indian ujung-ujungnya rasanya kok gak cocok. Saya juga sih cuman ya buat seneng-seneng aja. Waktu itu keluar makan nonton ya sudah, terus ketemu pacarku ini pertama itu ceritanya waktu itu aku lagi di kelas bosen ngantuk karena kelasnya jam 8 pagi terus iseng-iseng buka dating app lah kok ketemu gitu. Ya, terus ya, kita betul, ya. ngobrol ya siapa yang tahu dia sendiri juga bosen di kantor datang sendirian gitu. Iya Gitu. begitulah. Cuman ya namanya juga proses, kita nggak bisa menyamaratakan Benar. satu orang dengan orang yang lain. Benar. Ada yang sekali ketemu cocok Ya. terus nggak pernah lagi pakai dating app-nya. Ya. Ada yang berkali-kali nggak cocok. Itu apes. Oke, nanti Jadi kita lanjut intinya. ya. Kita lanjut ya nanti ya. Nah, sekarang bahas soal apa sih gaya pacaran anak mahasiswa di sini? Kegiatanmu apa? Terus misalnya weekend itu haruskah wakuncar? Waktunya kunjung pacar. Kalau di Indonesia kan gitu. Kalau kamu weekend nggak ada, puncak-puncak. Bubar nggak suka pacaran. Kamu kemana gitu kan? Nah kalau di sini gimana? Apakah sama seperti itu? Ya ada sih sebagian yang weekend memang khusus untuk pasangan atau pacar atau khusus untuk keluarga kalau memang sudah nikah ya. Tapi kalau aku pribadi Kalau pacar, sih, kalau untuk pacar, kalau pacar ya, kalau aku pribadi sih lebih bebas karena kadang weekend aku kerja juga. Oh, ya. Gitu, pacarku juga weekend pasti ke rumah orang tuanya. Jadi aku ngerasa ya ada baiknya kita ngasih space buat masing-masing. Masing-masing ya. Aku Jadi kerja bisa dia ke rumah orang tuanya. me time gitu ya. Betul. Dan dia juga menurutku cukup menghargai keputusan aku kerja di weekend karena weekend itu kan bayarannya lebih banyak ya. Lebih besar ya. Orang nggak banyak juga yang malas kerja di weekend jadi aku kerja aja. Ini malah kerja. Iya. Gitu. Jadi kalau itu kita weekdays kadang malam gitu ada sepak bola nih kan di rumahku tuh ada TV tapi nggak ada channel sepak bolanya. Karena aku juga suka sepak bola, dia suka sepak bola ya aku ke rumahnya dia buat nonton bareng. Gitu. Terus kadang ya kita jajan beli pizza, beli burger. Gitu. Kadang aku juga ya tinggal di rumahnya dia semalam karena sekarang ini kan masih punya jam malam ya, Avon Clock. Jadi game sepak bola itu kadang ya ada yang jam 8 malam, selesainya kan jam 10, setengah 11 gitu kan udah masuk jam malam. Jadi ya mau nggak mau aku tinggal di tempatnya dia semalaman. Jadi yo sebetulnya fleksibel sih kalau kayak gitu itu. Terus masalah nanti kontak secara fisik atau ini itu ya tergantung orangnya masing-masing. Kalau memang kamu memutuskan oh ya sudah aku dengan orang ini mau serius terus mungkin lanjut dari membangun kedekatan emosi terus kita juga bisa membangun kedekatan secara fisik. Itu menurutku sih lebih ke pilihan pribadi. Dan asalkan orangnya saling respect menurutku ya biasa-biasa aja, bisa aja kok jalan dengan baik. Iya, gitu. Ya, karena di sini tuh semua itu kebebasan pribadi itu dihargai. Ya, betul. Jadi nggak ada misalnya, oh kamu perempuan kok begini. Ya, semua di Belanda ini haknya sama ya. Tergantung kitanya aja mau pilih yang mana ya. Ya, betul. Itu ya. Jadi kamu merasa lebih nyaman dengan gaya pacaran di sini atau
lebih nyaman gaya pacaran di Indonesia waktu itu? Kamu kan juga pasti ada dong Nah, dulu pacaran di Indo. Heeh. Kalau aku sih dua-duanya nyaman, tapi gayanya memang Berbeda ya. Jadi kita tetap bisa menemukan apa ya Jati istilahnya, dirimu. gitu. Oke. Saya punya prinsip kalau ya badan saya ini ya Adalah kamu, punya saya punya sendiri. sendiri. Dan siapapun yang saya izinkan itu ya boleh, maksudnya boleh dekat dengan saya asalkan menghargai batasan-batasan atau peraturan istilahnya yang saya Iya. punya untuk saya dan orang-orang yang mau saya dekati gitu. Gitu. Jadi ya semuanya tinggal istilahnya kita bisa negosiasi, semuanya tinggal kita negosiasikan dengan pasangan atau potensial pasangan itu, pasangan Oke. potensial. Oke. Gitu sih. Jadi yo kalau di Indonesia memang lebih banyak orang yang istilahnya ngejudge ya. Jadi kok Terus cemburuan. kamu pasangan, Kamu pasanganku, kamu harus sama aku, kemana-mana sama aku. Nah di sini tuh Iya, di kayaknya sini nggak lebih- berlaku ya. kalau kita bilang ini temanku, kita mau jalan-jalan. Misal aku mau jalan-jalan ke pantai sama temanku si A, si B, si C. Meskipun A, B, C ini ada lakinya, ada perempuannya. Itu ya pacarku juga ya udah sih biasa aja gitu karena Magnet out jelas ya. udah jelas itu kita pergi dengan kapasitas sebagai teman. Iya. Walaupun sudah menikah pun itu begitu, karena suamiku juga ada waktu tersendiri mau hangout sama temen-temennya dan nggak perlu sama istri. Ya Itu ya itu aku juga perbolehkan karena aku sendiri juga punya temen yang dimana aku mau hangout tanpa ada suamiku, nggak apa-apa. iya Di sini enaknya personal gini. space ya Iya, iya, me iya. time, personal space. Iya, itu harus ada ya. Bisa, Nggak- saling menghargai. Nggak harus melulu dengan pasangan, terus nggak harus. Justru dengan kita kasih kepercayaan itu selama ini pengalaman tante ya, selama 20 tahun menikah itu kita rasa saling percaya itu ada. Juga satu komunikasi ya, Ya, itu betul. dibangun sejak kita pacaran toh. Ya, Apapun itu menurutku loh ya, walaupun itu cinta monyet kayak sekarang cinta gorila, cinta mahasiswa, terus cinta tua, pasti ada itu iya betul. komunikasi. Nah, itu yang nah, itu yang Kalau mau hubungannya langgeng sampai 20 tahun lebih, ini ikuti tante nih. wah juga ada suka dukanya kok setiap orang. Ya betul. Yang penting itu kita itu saling menghargai dan terbuka. Ya Juga yang paling penting adalah masalah keuangan, jangan dikesampingkan itu. Kalau kita sejak pacaran kita sudah open sama pasangan kita, ini loh misalnya aku gajiku segini, misalnya kalau kamu mau ngajak aku jalan, aku gajiannya tanggal segini dan ini aku untuk bayar ini gitu. Kalau om dulu begitu. Di Belanda itu khasnya adalah orang tuh nggak masalah ngomongin duit selama dengan pasangan. Iya. Itu jadi nggak ada istilahnya Tabu. orang tuh tabu atau harus bikin kesan kalau dia itu mampu gitu, enggak. Jadi kalau memang kamu bokek ya ngomong aja bokek gitu. Aku sama pacarku juga bilang, aduh aku lagi bokek gitu. Cuman kita tetap pacarku juga bilang kalau misal kamu memang butuh banget duit, karena aku sempat juga beberapa waktu yang lalu itu kehilangan kerjaan karena kan kerja di Horeca atau kayak di hotel, restoran dan kafe. Nah itu karena tutup karena corona dan waktu itu sempat bingung juga apakah aku bakal dapet support dari pemerintah karena kan aku juga sudah kerja di situ sekitar 1 tahunan waktu kita tutup dengan corona. Pacarku waktu itu bilang kalau misal kamu butuh kayak dibantu secara finansial mungkin untuk beli makan, aku nggak apa-apa sih bantuin kamu karena waktu dia main ke tempatku juga aku masak buat dia kan pasti keluar duit. Dia bilang aku nggak apa-apa kok urun buat istilahnya beli bahan makanan. Itu hal yang lumrah, mungkin nggak lumrah ya kalau kita masih pacaran di Indonesia, pasti cuma satu pihak dan biasanya tuh yang laki buat bayarin apa, dan menurutku itu juga nggak fair perlu, ya? Nggak fair gitu terutama buat lakinya. Kasihan kan kalau kalau duitnya banyak, kalau enggak iya lek podo-podo istilahnya bokeknya ya wis gitu. Iya. Harus aku juga bilang kalau misalin aku juga bilang ke dia kalau kamu butuh duit juga ya nggak apa-apa, aku bantuin sementara. Benar. Memang kita harus itu bedanya sih pacaran di Belanda dengan pacaran di Indonesia.
kita terbuka lumayan terbuka buat urusan duit terutama gitu ya. Ya, jadi enak ya. Aku sih merasakan juga gitu dengan Om ini. Terus aku lihat Brian gaya pacarannya juga enak, jadi relax, kita menjadi diri kita sendiri. Betul. Nggak Kita ada bukan yang jadi orang lain. nggak ada yang disembunyikan lah Nah istilahnya. bener, itu yang penting ya. Oke, nanti kita lanjut. Itulah tadi bincang-bincangku dengan Ya. Katrina soal menjalin relasi Di Belanda. Satu, apa yang penting komunikasi. Yang jujur. Nah, terus terbuka dalam hal keuangan kalau Ya. sudah serius. Terus memberikan ruang untuk pasangan kita bergaul dengan yang lain Teman-teman, kolega gitu. tanpa ada kita. Betul. Iya toh, nah itu intinya di sini. Terus sekarang jangan malu untuk mencari pacar lewat dating site. Tante dulu juga loh lewat dating site, tapi dibantu oleh sahabat tante. Ya waktu itu masih tabu ya, karena kan Mungkin, atau nggak sebanyak sekarang gitu ya. karena kan juga waktu itu pakai dating site-nya Indonesia. Jadi ya begitulah, tabu mungkin Ya ya. mungkin ada juga bedanya dating site di Indonesia dengan dating site di Belanda. Cuman dulu kan aku nemu punya pacar di Indonesia juga nggak lewat dating site. Jadi mungkin ya kalau ada yang mau share pengalaman atau apa gitu ya monggo di komentar. Iya, monggo komentari. Terus jangan lupa kalau yang suka like, subscribe dan komen. Dia juga punya YouTube channel loh. Apa namanya? Cat Andini. Jangan lupa juga punya dia like, subscribe dan komen karena isinya bagus-bagus dan menarik dan juga ilmiah. Ya karena dia pinter ya. Kalau aku kan ibu-ibu, emak-emak, jadi ya curhatnya seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi. Dadah.